Shalom, selamat pagi saudaraku. Saya percaya kalian semua di dalam kondisi yang baik di dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Alkitab kita menemukan bahwa perjalanan kedewasaan rohani spiritual orang percaya itu simetris dengan perkembangan tubuh manusia. Ada saat di mana anak manusia yang masih balita belum bisa makan makanan keras. Mereka makan makanan yang lunak, bubur, susu begitu ya. Tetapi ada saat di mana anak manusia tersebut sudah semakin dewasa. Dia tidak lagi makan makanan yang lunak. Tetapi mereka makan makanan yang keras. Dari gambaran ini, kita bisa melihat bahwa jujur ya, tidak semua jemaat Tuhan itu dewasa. Betul nggak saudaraku? Masih dibutuhkan makanan-makanan yang lembut, yang empuk, yang berbentuk bubur, cair ya. Yang diperuntukkan bagi orang-orang Kristen yang masih baru, yang masih meraba saudaraku. Tetapi kita harus memberi ruangan bagi orang Kristen yang sudah harus makan makanan keras. Apalagi kalau kita melihat tanda zaman ini. Kalau dulu di zaman Paulus, karena kekristenan masih baru awal, mereka masih butuh makanan yang lunak seperti bayi. Tetapi kekristenan sudah 2000 tahun saudaraku usianya. Jadi kita tidak bisa secara yang tersurat memindahkan apa yang ditulis di dalam kitab Ibrani untuk zaman kita hari ini. Di mana Injil sudah diberitakan selama hampir 2000 tahun. Maka kita harus menyampaikan firman Tuhan sampai di titik puncak. Kita harus mengatakan kebenaran yang memang itu adalah kebenaran yang murni. Sampai di titik puncak, setinggi-tingginya kita mengajarkan kebenaran. Di dalam Matius 28 ayat 18-20 Tuhan Yesus berkata, ajarkan semua. Dalam Alkitab tidak pernah ada satu ayat pun yang mentolerir kesalahan karena manusia penuh dengan kekurangan atau kelemahan. Tidak ada saudaraku. Tetapi yang ada di dalam surat Yohanes dikatakan, kalau kita salah, minta ampunlah. Bukan kemudian kita bisa, ya udah deh gak apa-apa melestarikan dosa. Bahkan dalam surat Yohanes dikatakan orang yang berkata hidup di dalam Tuhan Yesus harus hidup seperti dia hidup. Bahkan Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu kalimat perintah yang mau tidak mau kita harus hidup dalam kesucian hidup. Kompromi-kompromi yang terjadi itu karena orang tidak berani sakit untuk Tuhan. Atau boleh saya katakan, dia tidak meletakkan Tuhan sebagai segalanya. Kalau bahasanya prioritas. Ya saudaraku. Karena mungkin kita sudah terbiasa ya dari kecil udah jadi Kristen. Kita udah dengar cerita-cerita tentang Tuhan. Kalimat-kalimat kekristenan yang akhirnya saudaraku, kita sudah biasa dengan itu. Atau kalau kita di dalam ranah suara kebenaran, kita sudah biasa dengan kalimat seperti Yesus. Atau hidup hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Tapi kan jarang orang yang mau memikirkan, mempraktekkan, berjuang seperti Yesus itu kayak apa sih? Hidup tidak bercacat, tidak bercela itu kayak apa sih? Kan jarang tuh orang mau berjuang itu saudaraku. Kenapa? Karena sudah terlalu seringnya didengar. Kita juga sama, Kristen dari kecil mungkin ya, udah terbiasa. Akhirnya kita, itu kalimat-kalimat yang tidak lagi menampar kita, yang menggugah kita. Itu bukan lagi kalimat yang seperti air es yang disiram ke muka kita. Enggak, tapi udah seperti air biasa, ya udah. Akhirnya kita kompromi. Saudaraku, saya cuma mau mengingatkan. Seringkali Tuhan meletakkan penderitaan-penderitaan kehidupan-kehidupan yang pedih untuk mengajarkan kita kekristenan yang sejati.
Tuhan meletakkan duri dalam daging, Tuhan meletakkan batu-batu kerikil yang tajam menyakitkan. Itu supaya engkau dan saya bukan menjadi Kristen yang hanya ke gereja lalu bermoral baik. Yang penting aku tidak melanggar hukum kan pastor. Bukan itu. Tetapi yang Tuhan mau ajarkan adalah kesempurnaan seperti Bapa, keserupaan dengan Yesus. Jadi apa yang Yesus lakukan, kita lakukan. Tidak boleh kurang, saudaraku. Tidak ada jalan yang tidak berkerikil tajam. Jalan sempit, tidak ada. Yesus pun melalui jalan sempit dan kerikil tajam yang menyakitkan itu. Karena tidak mudah menyelesaikan karya keselamatan itu. Bahkan sampai di titik terendah hidupnya pun Yesus berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Dan ketika Yesus berdoa, tetesan keringatnya itu tetesan darah. Itu adalah tanda dia depresi dan stres berat, saudaraku. Tapi Yesus bisa melewatinya. Jalan yang berkerikil tajam, jalan yang sempit itu dia bisa lalui. Kita pun juga bisa melaluinya, saudaraku. Kita juga punya jalan sempit kita. Kita juga punya jalan berkerikil tajam kita. Dan pasti, saudaraku, Tuhan mendesain bagaimana kita menjalani jalan yang sulit itu, yang akan kita jalani sampai kita menutup mata. Dan tidak ada satu waktu di mana kita seakan-akan bisa pensiun. Kita tidak bisa ngomong aku mau pensiun, nggak bisa. Kita harus terus berjalan untuk menyelesaikan pertandingan kita sampai akhir. Seperti Paulus menyelesaikan pertandingannya sampai akhir. Jadi kekristenan yang sejati itu, yaitu apa yang Yesus lakukan, kita mau lakukan. Maka gereja harus memberitakan kebenaran yang sejati. Jangan didegradasi. Di Rehoboth Semarang, di gereja yang saya gembalakan, saya benar-benar berjuang untuk memberikan kebenaran yang sejati. Kesamping itu pun saya berjuang dalam diri saya. Meskipun masih jatuh bangun, saya mau jadi teladan atau contoh yang bisa dilihat orang-orang yang memang Tuhan titipkan di bawah pengembalaan saya. Sakit loh saudaraku, itu berat sekali dan itu bebannya berat. Jadi jangan main gereja-gerejaan aja. Semakin kita sadar akan panggilan ini, semakin kita sadar jalan sempit dan batu kerikil tajam yang harus kita lalui. Kita gak berani loh, Tuhan aku minta gereja yang besar, aku minta banyak jemaat. Sanggup gak Anda menjadi teladan? Itu yang mengejar menteror hati saya, saudaraku. Itu berat, itu gak main-main. Maka sekarang di dalam perjalanan penggembalaan yang saya lalui, saudaraku, saya cuma minta Tuhan mampukan saya. Biar kehendak-Mu yang jadi. Kalau dulu kan enggak, maunya ini, jemaatnya banyak, gerejanya ini, maunya sistemnya begini. Sekarang enggak, saudaraku. Lebih kepada, aku sudah belum ya berjuang untuk jadi teladan, dan kebenaran-kebenaran yang kusampaikan itu adalah kebenaran yang dari Tuhan itu sendiri. Takut saudaraku, takut sekali. Maka pagi hari ini saya mau mengajak bahwa kemutlakan mengikut Yesus itu dibahasakan di dalam beberapa kalimat dalam Matius 6:24. Dikatakan begini, kamu tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Artinya 100% untuk Tuhan. Atau tidak usah sama sekali. Di dalam Lukas 14:33 berkata, barang siapa tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, ia tidak dapat menjadi muridku. Dalam 1 Petrus 1:16 berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Semuanya ini ada kemutlakan, saudaraku, yaitu untuk Tuhan, tidak bisa dikurangi. Sadar atau tidak sadar, Kristen hari ini berkompromi sehingga kekristenannya tidak segenap hati. Bohong kalau segenap hati. Itu cuma di mulut, di nyanyian. Ada lagu GSK yang haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Itu enggak. Banyak orang Kristen yang tidak haus bersama dengan Tuhan.
Jujur deh. Itu realita kekristenan hari ini yang degradasinya begitu kuat. Merosot total. Karena ada kompromi di dalamnya. Bahkan pendeta-pendeta pun berkompromi dengan dunia. Itu yang bahaya. Maka orang yang tidak sepenuh hati tidak layak bagi Tuhan. Karena siapa yang memiliki waktu kita, dialah yang memiliki hidup kita. Dan banyak orang menyerahkan waktunya untuk dunia, untuk uang. Wah, dia membabi buta mencari uang. Dia membabi buta menemukan harta-harta dalam hidupnya. Wah, gila saudaraku. Benar, saya lihat orang-orang begitu. Untuk apa kau begitu? Aku mau mendapatkan kesenangan hidup, ketenangan, kepuasan hidup. Kalau aku bisa beli ini, beli itu, aku puas. Aku punya ini, punya itu, kehormatanku tinggi. Aduh, kadang mereka tidak memikirkan apa yang menjadi kesenangan Tuhan. Retorika, liturgis aja. Aku mau cinta Tuhan, aku mau sungguh-sungguh hidupku untuk Tuhan. Itu seringkali retorika, liturgi. Tapi engkau tidak pernah menenggelamkan dirimu untuk Tuhan. Saya berkata begini bukan saya berarti merebut hidupmu untuk gereja, bukan. Tapi aku sedang merebut hidupmu yang mendengarkan renungan ini untuk Tuhan. Saya sedang berkata begini untuk merebut jemaat yang saya layani. Orang-orang yang ada di bawah penggembalaan Rehoboth Semarang. Bukan untuk gereja Rehoboth, tapi untuk Tuhan. Anda ngerti gak sih ini saudaraku? Karena setiap kita itu harus berurusan sama Tuhan. Tapi banyak yang masih main-main. Di dalam dan di luar gereja beda. Ngapain harus beda? Be yourself. Dan di mana titik lemahmu, upgrade. Sampai kau dimiliki Tuhan total. Supaya kita bisa mengerti bagaimana menyerahkan hidup total ke Tuhan. Maka temukan rencana dan kehendak Tuhan dalam hidupmu masing-masing. Itu tidak mudah. Kau gumulkan dalam hari hidup. Jangan cari zona nyaman, cari zona sulit. Lewati kerikil tajam itu supaya kau menemukan Tuhan. Memang itu jalan satu-satunya. Sudah sempit, berkerikil tajam, berkaca-kaca, berlumpur. Mungkin lumpurnya sedot juga. Berat saudaraku, tapi itulah jalan kita. Maka pada pagi hari ini saudaraku, jangan berhenti bertumbuh. Amin. Jalan kerikil tajam itu indah. Ingat loh ya, kekristenan kita punya satu ukuran, Yesus. Saya ulang sekali lagi. Kita punya satu ukuran, Yesus. Hukum kita, Yesus itu sendiri. Jadi siapapun kau, siapapun saya, apapun pangkat kita di gereja, tidak ada guna. Apapun yang kita miliki di bumi ini, tidak ada guna. Kalau kita tidak mencapai seperti Yesus. Renungkan ini saudaraku. Pikiran, perasaan, dan kehendak kita harus seperti Yesus. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.